Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas prinsip dasar dan metode pendidikan kepanduan Hizbul Wathan, disingkat PDMK. Apa prinsip dasar itu? Prinsip dasar ialah hal-hal yang fundamental yang harus dimiliki dalam menempuh jalan menuju tujuan. Prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathan itu ada 3. Yang pertama, pengamalan akidah tauhid. Ini sejalan dengan mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang ke-1, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid. Tidak boleh syirik. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, pembentukan akhlak mulia. Akhlak itu lebih tinggi dari etika, lebih tinggi dari sopan santun. Akhlak dalam Islam bersumber dari Al-Quran. Ya, karena itu diurutkan dalam prinsip dasar ini yang kedua setelah akidah tauhid. Akidah itu letaknya di dalam hati, kemudian nanti akan mempengaruhi kepada otak sehingga cerah otaknya, pikirannya. Yang ketiga nanti akan turun ke mulut, ya, ucapannya benar. Yang keempat nanti masuk ke dalam anggota seperti tangan. Tangan itu akan berbuat amal soleh apabila dilandasi oleh akidah tauhid. Akhlak itu sebagai penghiasnya. Karena itu ada pepatah juga mengatakan, tegak bangsa karena budi, hilang budi, hancur bangsa. Yang ketiga, prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathan itu yaitu pengamalan kode kehormatan pandu Hizbul Wathan. Yang pada sesi sebelumnya itu sudah dibahas. Ini kode kehormatan kepanduan Hizbul Wathan yang terdiri dari 2, pertama janji dan yang kedua undang-undang. Itu penghiasnya atau perwujudan dari akidah tauhid, dari akhlak mulia dibuktikan dengan amal. Karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ashr itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asyri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman yang dihiasi dengan akhlak mulia kemudian diwujudkan dalam amal soleh. Itu prinsip dasarnya yang harus dimiliki oleh kita. Selanjutnya, yang menjadi landasan pemikiran prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathan itu, pertama, kita harus tahu arah dan tujuan yang akan kita tuju. Tentu kita harus tahu rambu-rambu bagi orang yang beriman itu, supaya tidak kesasar. Ya, arahnya kemana, tujuannya apa. Arahnya itu, kalau hidup kita itu, yaitu ke surga arahnya.
Tujuannya apa? Untuk mendapat mardotillah, juga magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arah dan tujuan kita itu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu kedudukan dan fungsi manusia itu. Kedudukan kita itu sebagai khalifah di dunia ini. Fungsinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kaifiat ibadah yang umum itu yaitu mengelola tanah air. Kata Allah, wa ansya'akum minal ardi wastamarakum biha. Kamu itu diciptakan oleh Allah dari tanah dan ada kewajibannya memakmurkan tanah, mengelola tanah. Itu landasan yang kedua. Yang ketiga, mesti tahu dan mampu melaksanakan norma hidup. Jadi di dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah nomor 2 itu hidup manusia itu bermasyarakat. Ya, di masyarakat itu ada tata keramanya, ada normanya. Bagaimana kita menghormati yang tua, menghargai yang muda, seperti dikatakan, kata sabda Nabi itu, laisa minna, bukan dari golongan aku yang tidak malam yarham sagirona wa yuwakir kabirona. Jadi bukan dari golonganku yang tidak menghargai yang muda dan tidak menghormati yang tua. Itu diantara norma kehidupan di dunia ini. Demikian juga di dalam berumah tangga kan. Ada aturan-aturannya yang harus kita ketahui, kita patuhi. Kemudian yang keempat, kita harus tahu juga perjuangan hidup. Hidup ini untuk berjuang. Berjuang itu tiada henti. Batasnya itu boyan sampai liang lahat, seperti menuntut ilmu. Berjuang itu. Karena itu kita harus menjadi kader. Ya, kader di istilah di kepanduan Hizbullah itu kader ideologis praktis itu. Bukan kader pragmatis. Berjuang itu tentu memerlukan tenaga, pikiran, harta. Seperti kata Allah, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hidup itu adalah berjuang. Dan dikatakan di dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah poin 4 nggak salah. Jadi, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu hukumnya wajib. Nah, karena itu kita harus tahu. Itu landasan-landasan di dalam landasan pemikiran di dalam pembentukan prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathan itu. Kemudian ada yang perlu diingat oleh kita. Pertama, fitrah manusia itu suci. Jadi kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Dan inilah yang harus kita jaga. Jadi lahir suci, kehidupannya suci, akhir hayatnya juga suci. Ini dalam rangka mengisi firman Allah dalam surat 3 ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati pakai
Nunnya nun taukid, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kalau tidak dalam keadaan Islam. Nah, ini yang harus kita upayakan, kita perjuangkan. Di antaranya ya harus suci. Kita ini lahir suci, kehidupannya suci, air haidnya suci. Di dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah seperempat abad di Jakarta itu ada keputusan masuk jadi pandu Hizbul Wathan itu ada 8 poin. Satu diantaranya itu harus sanggup hidup sepanjang kemauan ajaran Islam. Ya, mati dalam keadaan Islam. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat 30 ayat 30 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu itu kepada agama yang hanif, agama yang suci. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu sudah jadi fitrah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang suci itu cenderung kepada agama yang suci. Tapi kata Allah, walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Banyak manusia yang tidak mengerti. Nah, karena itu kita jangan masuk kepada yang tidak mengerti. Yang kedua, yang perlu kita ketahui itu, yaitu kewajiban orang dewasa. Kita ini peserta pelatihan yang melatih 1 itu sudah tergolong orang dewasa. Apa kewajibannya? Yaitu membina dan mengembangkan fitrah. Jadi fitrah manusia yang suci itu kita jaga, dibina, kemudian kita kembangkan fitrahnya itu. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa manusia itu memiliki potensi. Ada potensi seni, ada manusia itu potensi karya, kemudian potensi lain yang bagus dalam kehidupan. Nah, itu harus kita pelihara juga, harus kita kembangkan. Potensi untuk maju, potensi untuk berkembang dalam manusia itu. Yang keempat, orang yang beriman itu mulia. Orang yang beriman itu berkedudukan tinggi. Nah, ini harus kita jaga. Ya, Allah mengatakan dalam surat 3 ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah, merasa rendah. Wala tahzanu, dan jangan merasa sedih, murung. Wa antumul a'launa, dan kamu itu termasuk golongan yang mulia, yang berderajat tinggi, asal kata Allah in kuntum mu'minin, asal kamu itu beriman. Yang itu kembali kepada prinsip dasar yang pertama itu tadi, yaitu mengamalkan akidah tauhid. Kemudian dalam melaksanakan tugas itu, ini bergantung kepada niatnya. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi kalau sudah pakai niat, kita bandingkan saja. Kalau kita menahan tidak makan minum pakai niat, itu biasanya tidak terasa lapar. Paling-paling terasa lemah lah gitu. Berbeda dengan tidak pakai niat saum. Pagi-pagi sudah lapar, makan sedikit, sejam kemudian sudah lapar lagi. Itu yang membedakan nilai amal itu adalah niat. Nah, kita memasuki gerakan panduan Hizbul Wathan juga harus berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan sesuatu itu, tentu kita kan punya rencana, punya program. Nah, kata Allah, "Fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah." Jangan lupa berserah kepada Allah. Sebab setinggi-tinggi rencana program manusia itu akan terkalahkan oleh program Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Jadi kalau kita terlalu percaya kepada program manusia, itu akan tergolong syirik juga. Yang biasa disebut syirik ilmu atau syirik teknologi. Ya, kita mesti bertawakal. Kemudian dampak positifnya kalau orang bertawakal, kata Allah, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuhu. Dalam surat At-Talaq disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertawakal kepada Allah, dicukupi keperluannya. Kalau dia ingin bepergian pakai pesawat terbang, mampu juga dia beli tiket pesawat terbang. Kalau dia mau makan, ya mampu juga. Jadi tidak usah berlebih-lebihan, tapi cukup apa yang kita perlukan itu terpenuhi. Syaratnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, metode pendidikan di dalam kepanduan, khususnya kepanduan Hizbulaton. Ada beberapa hal di dalam metode itu. Pertama, yaitu pengelolaan anggota didik itu melalui sistem bergu atau patrol sistem, atau yang dikenal di Muhammadiyah itu dengan sistem jamaah. Regu jamaah itu adalah kelompok kecil. Mengapa harus dihimpun dalam kelompok kecil? Sebab itu akan mudah bagi anak berkenalan dengan teman-temannya, juga akan mudah pengelolaan, pembinaan oleh para pelatihnya. Jadi span of control-nya itu tidak terlalu sulit. Juga akan melahirkan kader-kader, calon-calon pemimpin. Karena di dalam kelompok kecil itu ada anggota, kemudian ada pemimpin dan wakil pemimpinnya. Diatur sedemikian rupa, ya, ada aturan bergu. Ini metode ya yang dipilih di dalam kepanduan Hizbulaton itu. Selanjutnya, yang kedua, kegiatan diupayakan di alam terbuka. Jadi bukan di dalam kelas, walaupun tidak dilarang ada kegiatan di dalam kelas, tetapi lebih utama di alam terbuka. Apa sebabnya? Di alam terbuka itu banyak sekali alat peraganya, alat bantu pendidikannya, yaitu tumbuh-tumbuhan misalnya, atau flora dan fauna. Itu banyak sekali di alam terbuka itu, dan itu merupakan sunnatullah yang dapat dijadikan alat untuk belajar. Ya, kalau kita misalnya lihat pohon pisang, ya, rumpun pisang. Rumpun pisang itu ada yang sudah tua, sudah matang buahnya, ada yang masih mentah, ada yang baru berbunga, ada yang masih muda, malah ada yang kecil sekali itu. Kemudian kalau kita perhatikan, pohon pisang itu kalau belum berbuah, kita potong batangnya sore, paginya sudah tumbuh lagi. Kemudian kalau getahnya itu kena baju, itu nggak akan luntur sampai sobek juga. Kemudian kalau sudah berbuah, diundangnya makhluk-makhluk lain. Yang paling cepat datang itu kelelawar, kalau buahnya sudah matang. Kemudian pisang itu tidak pernah survei ke pasar berapa harga pisang. Berbuah aja terus itu. Kemudian kalau kita perhatikan batangnya hanya terdiri dari lapisan-lapisan yang lembek. Tapi karena bersatu padu jadi kuat. Apabila ditebang, pohonnya masih berguna juga dalam keadaan darurat buat perahu waktu banjir. Itu baru pisang saja, belum tumbuh-tumbuhan yang lain, belum binatang-binatang yang lain. Jadi perpustakaan yang sangat luas sekali di alam terbuka itu. Dan yang paling penting itu akan memperkuat iman. Karena itu disebutkan dalam surat surat 8 Al-Anfal ayat 2 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi untuk menambah keimanan, memperkuat keimanan itu perhatikan alam semesta ini. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di hidup kegiatan di alam terbuka itu
itu akan memperluas wawasan, pengetahuan, pengalaman, yang paling penting juga itu akan cinta kepada tanah air dan akan dekat dengan pencipta tanah air. Kemudian yang ketiga, metode pendidikan kepanduan Hizbul Waton itu memakai sistem tanda kecakapan dan kenaikan tingkat. Mengapa? Sebab orang biasanya ingin memiliki mengejar prestasi. Ya, prestasi itu dilaksanakan melalui bidang-bidang atau kegiatan atau mata-mata latihan yang dicantumkan di dalam SKT, yakni singkatan dari syarat kenaikan tingkat. Itu mereka pelajari, mereka diuji, kemudian nanti dia diberi tanda kecakapan. Sesudah itu dia menaik tingkat. Nah, itu karena orang itu harus maju, berkembang, kemudian meningkat ilmu pengetahuannya, meningkat amalannya, meningkat prestasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi metode yang digunakan di kepanduan itu, metodenya harus menarik, harus menyenangkan, harus menantang atau ada problematiknya. Menarik itu bukan bagi pelatihnya, tetapi menarik bagi anggota didiknya. Senang mereka ikut kegiatan itu. Karena itu biasanya ada selingan-selingan, permainan, nyanyian, dan sebagainya yang sesuai dengan tingkatan umurnya. Kemudian ada problem, jadi kepada mereka itu disodori hal-hal yang harus mereka selesaikan. Misalnya saja gitu, kita beri kepada anak pengenal, kita beri tongkat 3, diberi tambang, coba sambungkan untuk tiang bendera misalnya. Nggak usah diberi dulu petunjuknya, biar mereka yang berpikir, biar mereka yang menyelesaikan dengan aturan bergunya. Nah, nanti kita akan melihat hasilnya dari mereka itu. Kalau ada kekurangan, buatlah pertanyaan kepada mereka itu, mengapa ini tidak kuat? Nanti mereka berpikir lagi. Baru terakhir kalau mereka sudah tidak menemukan lagi solusinya, para pelatih boleh bertanya, boleh saya bantu? Oh iya, kata mereka itu. Baru kita membantu mereka. Kemudian ada juga di kepanduan itu sistem satuan terpisah bagi anggota putra dan anggota putri, baik dalam administrasi, dalam perorganisasian maupun dalam kegiatan. Jadi tidak disatukan, sebab walaupun namanya manusia, tetap saja ada perbedaan jenisnya itu, perbedaan tingkah laku dan sebagainya. Apalagi bagi anak-anak yang sudah remaja, ya. Sebab kata Sayyidina Umar dalam kalimatul masyurah itu, rubba nadratin zar'a syahwatan wa rubba syahwatin sa'atan awrasat husnan tawila. Betapa banyak memandang sesuatu yang bukan yang harus kita pandang, zar'at syahwatan, jadi akan tumbuh keinginan. Apabila syahwat itu dilaksanakan bukan pada tempatnya, itu akan terjadi apa? Husnan tawila, itu ada nelangsa yang sangat panjang, selama-lamanya nelangsa apabila orang berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, itulah karena itu di kepanduan umumnya dan terutama kepanduan Hizbul Waton itu perorganisasiannya satuan terpisah, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hikmahnya juga itu akan mengembangkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, berlomba begitu maju, apalagi pada zaman sekarang itu. Jadi kalau orang lain mengumandangkan emansipasi wanita, semuanya harus maju, ya melalui gerakan kepanduan insya Allah sama-sama maju nanti, walaupun jenis latihannya ada berbeda sedikit, ya, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Karena itu kita harus berupaya menambah untuk menyeimbangkan jumlah pelatih
pelatih putra dan pelatih putri. Ya ini yang harus disadari. Kalau kita jangan, sekarang ini masih ada kepincangan, pelatih putri itu lebih sedikit dari pelatih putra. Padahal di dalam keanggotaan itu seimbang itu. Jumlah anggota putra dan anggota putri itu. Nah, itu diantara beberapa hal yang dapat saya sampaikan di dalam prinsip dasar dan metode pendidikan kepanduan Hizbul Wathan itu. Jadi di kepanduan lain juga ada ini prinsip dasar dan metode itu, hanya saja berbeda isinya. Ya, kalau kita itu sumbernya kepada Al-Quran, sebab kita akan berupaya mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dihayati, dan insya Allah pada kegiatan berikutnya akan kita sajikan juga materi yang lain. Nasru minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.